Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, saya ucapkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil laporan PKM saya. Yang saya hormati, Ibu dosen Rasita Purba MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, saya Anggi Nandani Manurung dari mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Rias Reguler B Stambuk 2018 Universitas Negeri Medan. Saya akan mempresentasikan hasil laporan PKM saya. Di sini judul PKM saya adalah Lip Balm Buah Naga dan Madu. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya membuat lip balm buah naga dan madu sebagai laporan PKM saya. Bibir merupakan bagian dari wajah dan dengan struktur kulit yang berbeda dengan tubuh lainnya karena tidak memiliki kelenjar minyak dan kelenjar keringat serta stratum corneum yang sangat tipis sehingga menyebabkan bibir menjadi lebih mudah kering dan pecah-pecah, terutama bila berada pada suhu ekstrim atau cuaca yang berubah-ubah seperti sekarang ini. Lipstik adalah kosmetik yang dapat diterapkan pada bibir untuk menentukan bentuk dan memberi warna bibir serta perlindungan bagi lingkungan sekitar. Produk bibir telah digunakan sejak zaman kuno, meliputi lipstik, lip gloss, lip liner, dan yang lainnya. Lipstik digunakan secara luas oleh kalangan wanita dan lipstik menjadi sangat populer di akhir dekade ini. Dewasa ini banyak beredar lipstik dengan pewarna yang mengandung logam-logam berbahaya seperti timbal dan merkuri. Bahan timbal dapat terkandung pada zat pewarna Pb karbonat dan Pb sulfat. Logam berat tersebut tidak mempunyai fungsi di dalam tubuh, melainkan akan menimbulkan keracunan jika dalam tubuh terdapat jumlah logam berat yang cukup besar. Berbagai permasalahan saat wanita menggunakan produk bibir, misalnya seperti terjadi bibir pecah-pecah, bibir menghitam, dan ini membutuhkan solusi, yaitu melembabkan bibir. Nah, saya akan memberikan inovasi sebagai produk pelembab bibir yang alami, menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan, yaitu menggunakan buah naga, dan juga menggunakan sarang lebah dan minyak kelapa. Ketiga bahan ini sungguh sangat mudah untuk ditemui di kehidupan kita sehari-hari, sebab itulah saya menggunakan bahan-bahan ini yang dapat membuat bibir kita menjadi lembab. Tujuan dilaksanakan usaha lip balm ini adalah yang pertama menciptakan produk perawatan bibir, yang kedua menjadikan bibir menjadi lembab, yang ketiga mengurangi beban, menambah nilai praktis karena membantu merawat bibir yang menghitam, keempat bibir tetap lembab dan terlindungi. Kemudian manfaat dari kegiatan ini adalah yang pertama, memperkenalkan kepada masyarakat sebagai salah satu produk inovasi kosmetik lip balm dari bahan alami yang baru. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berinovasi mahasiswa dalam menentukan hasil karya yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi baru pada mahasiswa dalam pengembangan produk kecantikan, dan yang terakhir, memberikan solusi atas resiko yang ditimbulkan dari penggunaan lipstik. Oke, lanjut, saya akan membicarakan masalah biaya dan jadwal kegiatannya. Anggaran biaya yang saya tetapkan di sini adalah pertama biaya perawatan. Biaya perawatannya saya tetapkan seharga 2 juta rupiah. Yang kedua, kemudian biaya habis pakai. Biaya habis pakainya saya tetapkan menjadi 3 juta rupiah. Kemudian ada biaya perjalanan. Biaya perjalanannya itu adalah transportasi untuk mengangkat perlengkapan dan peralatan produksi. Saya tetapkan menjadi Rp200.000 karena kita akan mengambil bahan-bahan dari pasar, dari peternak lebah, dan juga dari pengepul
usaha kelapa. Kemudian ada ongkos bensin. Saya perkirakan akan habis dalam satu produksi menggunakan 6 liter bensin, yaitu harga 1 liternya adalah 10.000, jadinya 60.000. Total biaya perjalanan adalah 260.000. Kemudian ada biaya lain-lainnya, yaitu biaya pendukung. Pertama ada burner dengan ukuran 3 kali 1 cm. Harga per unitnya itu 70.000. Kemudian ada brosur. Brosur itu kami akan sebar sebanyak 100 lembar. Harga per lembarnya adalah 2.000. Jadi untuk harga 100 lembar brosur adalah 200.000. Kemudian ada sewa tempat. Sewa tempat untuk kami membuka stand dalam mempromosikan produk kami ini untuk selama 3 bulan, yaitu dengan biaya 400.000 per bulan, jadi totalnya adalah 1.200.000. Kemudian kami akan menyewa tenda stand. Kami akan menyewanya sebanyak 1 spesies dengan biaya 100.000. Jadi total biaya dari biaya lain-lainnya ini adalah 1.570.000. Biaya total keseluruhan adalah biaya peralatan, ditambah biaya bahan habis pakai, ditambah biaya transportasi, ditambah biaya lain-lainnya, yaitu adalah 2 juta, ditambah 3 juta, ditambah 60.000, ditambah 1.570.000, jadi total pengeluarannya adalah 6.630.000. Sisanya adalah pemasukan dikurang pengeluaran. Pemasukannya kami akan mendapatkan perkiraannya adalah 7.500.000 dikurang 6.630.000, jadi hasilnya 870.000. Kemudian saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai rencana usaha lip balm ini. Yang pertama ada kondisi lingkungan. Di lingkungan masyarakat, terkhususnya lingkungan wanita, banyak penggunaan lipstik yang menunjang penampilan, menambah kepercayaan diri, serta sebagai salah satu tuntutan dalam pekerjaan mereka, dapat mempermudah kami untuk membuat produk ini. Keuntungan lainnya adalah belum banyak orang-orang yang memiliki ide untuk membuat produk ini. Kemudian sumber daya dan bahan baku. Analisa produk adalah dengan lip balm ini terbuat dari bahan-bahan yang alami dan dapat ditemukan dengan mudah. Proses panjang dalam membuat produk ini menentukan kualitas dan komposisi produk agar tetap terjaga dan bermanfaat. Lokasi usaha yang akan saya buat yaitu adalah mempasarkan produk ini di lingkungan mahasiswa, wanita-wanita karir seperti pekerja kantoran, guru, yang selalu menggunakan lipstik dalam setiap harinya. Pasti mereka akan mengalami masalah-masalah lipstik dan ini akan membantu untuk memperlancar usaha pasar. Kemudian ada peluang pasar. Untuk peluang pasarnya sendiri, kami akan mengingatkan produk-produk kami ini merupakan produk yang masih baru, sehingga kami perlu meyakinkan masyarakat dan konsumen bahwa produk kami layak untuk diberi. Untuk itu, kami akan membuat produk dengan kualitas yang memenuhi standar dengan harga yang tidak terlalu mahal. Produk kami ini memiliki fungsi yang belum tentu dimiliki oleh produk lain. Untuk itu, kami merasa yakin bahwa produk kami layak untuk dipasarkan. Strategi pemasarannya sendiri adalah cara yang kami lakukan untuk mengenalkan produk ini, yaitu dengan memberitahu secara langsung dari mulut ke mulut atau dengan cara mempromosikannya melalui media sosial seperti yang sedang marak-marak belakangan ini, atau dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengenalkan produk-produk kami ini. Baik,
Langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat lip balm dari buah naga dan madu ini. Yang pertama ada bahannya ada 3 buah. Yang pertama ada buah naga, yang kedua ada sarang lebah, yang ketiga ada kelapa. Kemudian alat-alatnya ada wadah seperti baskom, blender, kompor, saringan, kain kasa, panci, dan pisau. Saya akan menjelaskan cara membuatnya. Yang pertama, buah naga dipotong kemudian dimasukkan di blender. Kita blender tanpa menggunakan air karena buah naga sejatinya sudah memiliki kandungan air yang cukup banyak. Kemudian jus buah naga tadi yang telah dihaluskan kemudian disaring menggunakan kain kasa dan membuang sisa potongan dari buah naga beserta biji-biji yang masih tersisa. Kemudian disaring lagi menggunakan kain kasa lagi agar kita benar-benar mendapatkan sari buah naganya saja. Tapi di sini prosesnya tidak menggunakan air sama sekali. Nah, setelah sari buah naga telah kita dapatkan, kemudian kita sisihkan dan kita akan beralih ke proses pembuatan minyak kelapanya. Jadi kelapa yang telah tua dan cukup untuk kita ambil minyaknya, kemudian kelapa diparut dan diperas tanpa menggunakan air. Jadi kita hanya mengambil santan patinya saja. Kenapa? Karena kalau menggunakan air, kita akan melalui proses pemasakan yang lebih lama daripada proses tanpa menggunakan air. Jadi kita menggunakan santan murni, kemudian kita masak sampai kita mendapatkan minyak kelapanya. Kemudian setelah kita dapatkan minyak kelapa, kita akan sisihkan lagi. Kita beralih ke proses pembuatan lilin lebah. Nah, sarang madu yang masih ada madunya, kita kemudian peras menggunakan kain. Jadi kita yang ambil benar-benar cuma sarangnya saja, madunya kita bisa gunakan untuk keperluan yang lainnya. Sarang lebah tadi kita pilih-pilih mana yang bagian kotoran, mana yang bisa untuk digunakan. Yang bisa untuk kita gunakan kemudian diletakkan dalam wadah waskom atau sejenis apapun. Kemudian kita masak dengan cara ditim, yaitu dengan cara dilelehkan seperti melelehkan lilin atau coklat. Kita lelehkan sampai benar-benar meleleh, kemudian diasingkan. Nah, ketiga bahan tadi yang telah selesai, ini adalah 3 bahan baku utama untuk membuat lip balm. Kemudian kita masak dengan perbandingan 1:1:1. Jadi setiap bahan kita ambil masing-masing 1 sendok makan. Kita ambil, kemudian kita letakkan dalam wadah, kita masak dengan cara ditim. Kita masukkan dalam wadah, kemudian dituang menjadi bahannya 1, dilelehkan dengan cara ditim sambil selalu diaduk agar bahan tadi menjadi homogen. Setelah itu kita dinginkan. Proses pemasakan bisa terjadi antara 2-3 kali tergantung bagaimana bahannya telah menyatu. Sampai bahan benar-benar menyatu dan homogen, proses pemasakan akan terus terjadi. Setelah bahannya ini tadi setelah selesai, kemudian kita merasa ini sudah cukup homogen, kita bisa memasukkannya dalam wadah. Wadahnya kecil, mirip seperti kotak softland, karena pada sejatinya lip balm itu tidak terlalu besar ukurannya. Jadi kita masukkan ke dalam wadah, kemudian kita biarkan sampai dia mengeras seperti lilin, namun ini teksturnya lebih lembut. Nah, setelah produknya telah jadi, kita bisa memberikan label pada kemasan dan kita siap untuk memasarkannya pada masyarakat umum. Sementara promosi dan pemasaran produk kita, target utamanya adalah kita akan jual pada wanita dewasa maupun wanita remaja, karena pada zaman sekarang ini wanita sangat membutuhkan lipstik sebagai penunjang penampilan. Sementara itu, seiring mereka menggunakan lipstik, produk kami ini berguna untuk kosmetik perawatan bibir. Produk kami ini
berguna untuk melindungi dari kerusakan yang mungkin terjadi saat menggunakan lipstik. Lip balm ini dipromosikan di dalam maupun di luar kampus, baik secara langsung maupun melalui brosur dan media sosial. Baiklah, itu tadi gambaran sekilas hasil presentasi dari laporan PKMK saya, yaitu membuat lip balm dari buah naga dan madu. Semoga para pendengar dan para teman-teman yang saya cintai dapat mengerti dan memahami isi dari presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.